Bayangin kamu punya dua toko A dan toko B. Toko A jual barang ke toko B dengan untung sebesar Rp40.000. Tapi karena keduanya milik kamu sendiri, apakah untung itu beneran untung? Spoiler, belum tentu. Nah, ini persis masalah yang kita hadapi dalam laporan konsolidasi. Perusahaan induk dan anak itu, di mata akuntansi konsolidasi, dianggap sebagai satu entitas tunggal. Jadi kalau ada transaksi jual beli aset di antara mereka, laba yang muncul itu belum terrealisasi. Belum sah dianggap keuntungan beneran sampai asetnya dijual ke pihak luar. Dan karena belum sah, laporan konsolidasi wajib mengeliminasi laba semu itu. Itulah yang akan kita bedah di KB1 ini. Cara mengeliminasi laba antar perusahaan atas aset tetap, baik yang tidak susut maupun yang susut. Dan kita mulai dari pertanyaan paling mendasar dulu. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan laba yang belum beneran laba? Tadi kita sepakat, ada laba yang belum beneran laba. Istilah resminya adalah unrealized gain, keuntungan belum terrealisasi. Definisinya sederhana, ini adalah laba atau keuntungan atas transfer aset antar perusahaan afiliasi, di mana harga jualnya beda dari nilai buku aset tersebut. Selama asetnya masih ada di dalam lingkaran grup, belum dijual ke pihak luar entitas konsolidasi, laba itu statusnya masih belum terrealisasi. Nah, masalahnya, keuntungan ini sudah kadung muncul di laporan laba rugi perusahaan afiliasi yang jual aset, tepat di tahun penjualan itu terjadi. Padahal dari sudut pandang konsolidasi, transaksi itu belum dianggap ada, karena tidak ada yang namanya transaksi dengan dunia luar. Makanya, laba ini wajib dieliminasi dari dua tempat. Pertama, dari laba investasi metode ekuitas, dan kedua, dari laporan keuangan konsolidasi. Satu catatan penting, transfer aset tetap antar perusahaan ini memang jarang terjadi dalam kondisi normal. Biasanya baru muncul pasca merger atau reorganisasi perusahaan gabungan. Tapi justru karena jarang itulah kita harus paham betul cara eliminasinya. Nah, sebelum kita bisa melakukan eliminasi, ada satu hal yang perlu kita tentukan dulu, arah penjualannya. Siapa yang jual ke siapa? Itu penting banget karena ternyata arah penjualan itu menentukan cara eliminasinya berbeda. Arah penjualan itu menentukan cara eliminasi. Itu kesimpulan penting dari tadi. Sekarang kita bedah dua arahnya. Yang pertama disebut downstream atau hilir. Perusahaan induk yang jual aset ke perusahaan anak. Labanya muncul di buku induk, dan karena memang 100% berasal dari sana, eliminasinya juga 100%, tanpa perlu mempertimbangkan porsi minoritas. Yang kedua adalah upstream atau hulu, kebalikannya, perusahaan anak yang jual ke perusahaan induk. Labanya muncul di buku anak, dan karena induk hanya mengakui porsinya sendiri atas laba anak, maka eliminasinya pun hanya sebesar bagian induk atas laba tersebut. Satu hal yang menarik, dari tabel perbandingan ini kita bisa lihat bahwa meskipun cara eliminasinya berbeda antara hilir dan hulu, pengaruhnya ke laba konsolidasi ternyata sama besar. Dua jalur berbeda, hasil akhirnya setara. Nah, sekarang kita tidak lagi bicara teori saja. Saatnya kita lihat kasus nyata. Kasusnya PT Rosa dan PT Nazar, dengan transaksi penjualan tanah yang menghasilkan keuntungan sebesar Rp40.000. Berapa yang harus dieliminasi? Dan jurnalnya seperti apa?